Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, ketemu lagi dulur di channel kita bersama Pak Kamis Majro. Oke, udah lama rek gak gawe video, mohon maaf ya karena terlambat, karena banyak kesibukan juga, lagi batuk ini musim ini. Oke, kali ini saya mau membuat sebuah mancing, sinau mancing ya. Ini materinya sinau mancing tentang membahas kenapa sih harus pakai ajian untuk patin kolam harian. Yuk kita kenali apa kandungan umpan di ajian tersebut. Simak ulasannya Majro. Baik ya, saatnya kita kembali ke sinau mancing. Oke ya, tentang kali ini ya, saya akan membahas sebuah ulasan materi kenapa kok harus pakai ajian ya. Karena banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama, mereka masih bingung gitu ya. Saya punya tanggung jawab moral tentang harus menjawab kilo kandungannya seperti ini ya. Makanya saya akan membuat sebuah materi ini agar Anda paham kenapa harus umpan ajian untuk patin kolam harian. Oke, lanjut. Kali ini ya saya akan membuat akan saya bagi dulu ya dua sesi ya. Yang pertama kita akan ulas tentang patin dulu ya, apa yang dibutuhkan patin ukuran sekian. Jadi mereka yang belum paham kenapa kok gak gondol, kenapa kok boncos, ada pelepasan seperti ini kok bingung. Kan saya bagi dua session ya. Tadi pertama saya ulas tentang patin sendiri, umpannya, nutrisinya apa yang dibutuhkan, kalorinya berapa ya, proteinnya terutama atau karbohidratnya. Oke, baik ya. Yang pertama saya akan mengulas tentang patin baru ya, baru dilepas atau taburan baru ya. Sudah saya sering ulas tentang kalau ikan baru ditabur ya, itu pasti adaptasi, masih stres. Wih, sering kali saya ulas ini. Jadi ikan stres itu rata-rata membutuhkan protein tinggi. Ikan di bawah 5 kilo ya, 3 kilo ke bawah, ikan patin 3 kilo ke bawah, apapun, mungkin tombro sama aja ya. Ikan patin ya di bawah 3 kilo itu membutuhkan kandungan protein tinggi bos. Kurang lebih ya antara 15-30% proteinnya. Karbohidratnya rada rendah 10% atau ya kurang lebih itu. Saya kurang paham ya, mungkin kalau ada kesalahan bisa dibetulkan ya, karena saya membaca ulasan-ulasan yang banyak seperti itu. Jadi mereka itu jadi ikan patin ketika masih dilepas itu masih adaptasi, juga masih stres, mereka membutuhkan protein juga untuk menambah kalori mereka supaya bisa segera adaptasi, dan itu membutuhkan umpan-umpan protein. Nanti akan saya ulas ke session yang kedua ya. Sedangkan ikan lama di kolam ya, yang sudah 1 bulan, 2 minggu lebih lah, sudah pelepasan, dia sudah adaptasi di situ, sudah nyaman ya. Ikan-ikan itu yang kita ambil untuk gitu, yang kita akan targetnya gitu. Maksudnya targetnya kenapa harus pakai ajian ya ini, karena aji akan mau disambar dengan ikan-ikan yang lama di kolam. Kalau ikan baru itu kecil, jadi kenapa kok pakai ajian? Nah, itu ya. Kok pakai umpan-umpan yang berkarbohidrat tinggi? Saya kasih bocorannya sebentar, sedikit. Nanti akan saya ulas di session kedua. Jadi kita ambil umpan ya pakai aji itu untuk mencari ikan-ikan yang lama. Untuk ikan yang baru itu kecil, 3% sampai 5% dari pelepasan, umpama 2 kintal, paling 5% yang naik itu pun enggak 100%. Jadi kita ambil ikan yang lama. Kenapa harus pakai aji? Aji solusi bos, sering saya ulas. Mujair, nila itu yang kecil-kecil nggak ganggu. Ikan lele nggak mau. Tombro sama patin ini mau bos, sama. Ikan tombro patin seukuran 3 kilo ke bawah itu masih membutuhkan protein tinggi. Tapi kalau mau mengambil ikan lamanya, dia sudah membutuhkan karbohidrat.
Jadi Anda paham kenapa kok harus pakai aci. Ini ulasan saya gitu. Jadi Anda biar paham. Kalau pakai cacing gimana? Pakai pelet gimana? Iya bisa. Mungkin ikan baru butuhkan cacing ya, mungkin di bawah 1 kilo. Ya, masih ikan-ikan umur 4, 5 sampai 6 bulan itu cacing mau, pelet juga mau. Itu. Tapi ketika ikan sudah lama di situ ya, dia berubah Usan. Dia mungkin sudah kalau di atas 5 kilo menjadi omnivora, Bos. Nah, ini saya jelaskan. Ikan herbivora seperti tombro itu herbivora. Dia hanya membutuhkan kandungan protein rendah. 15 mungkin sampai 30% dari berat bobot tubuhnya. Karbohidratnya mungkin sudah dia beradaptasi di kolam mungkin tingkat tinggi. Sama patin juga gitu. Ketika dia sudah membesar sampai 5 kilo di kolam tersebut gak naik-naik, berarti dia menjadi sudah berkurang proteinnya. Dia mintanya yang mengandung asam amino atau karbohidrat tinggi atau seratnya yang tinggi untuk bereproduksi. Proteinnya mungkin rendah. Beda dengan ikan-ikan yang kecil yang masih lincah itu pasti protein mau. Nah, lain lagi dengan patin. Patin itu kalau kecil ya bisa herbivora, besar lagi karnivora, namanya omnivora, pemakan segala. Jadi masih kecil dia herbivora, pemakan sayuran, biji-bijian. Setelah dewasa, mungkin sampai 5 kilo up, dia berubah dari karnivora, membutuhkan protein juga tinggi, karbohidrat juga tinggi, sama-sama tinggi. Nanti akan saya ulas di season kedua. Kenapa? Kok ini gondol, ini gondol. Oke, paham ya? Tadi kandungan protein itu untuk ikan-ikan kecil, kandungan karbohidrat untuk ikan-ikan yang lama atau ikan besar. Jadi Anda harus paham umpan apa yang Anda bawa. Oke ya, saya rasa cukup untuk season pertama. Oke, kita lanjut ke season berikutnya. Baik Bos ya, oke. Ngopi sih dulur. Ngomong terus kan ya perlu betul. Monggo silakan ngopi. Oke, salam ngopi. Baik ya. Hari ini yang season kedua kita akan mengulas ya tentang kandungan umpan baik protein atau karbohidrat itu yang sepengetahuan saya ini versi Pokoknya Amis. Jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan ya. Jadi ini adalah sekilas ulasan biar para pemirsa Pokoknya Amis ya, para militan-militan di Pokoknya Amis itu paham umpan apa yang Anda bawa gitu. Ini targetnya untuk lama atau yang baru. Oke, kali ini akan saya mengulas umpan yang mengandung protein dulu. Yang olahan ya. Olahan itu contohnya pelet. Nah, seperti ini. Ini pelet. Ini pelet. Bentar. Nah, ini juga pelet. Dua-dua ini pelet. Ini butiran. Ini juga yang sudah digiling, semua sama pelet. Ini kandungan proteinnya tinggi. Anda bisa di browsing 781 min 2 apa pelet. Rata-rata proteinnya tinggi. Karbohidratnya rendah. Makanya yang menggondol ikan-ikan kecil. Ya. Oke, berikutnya dari hewani. Ini yang paling sering, paling umum ya, Anda bisa nih cacing. Protein tinggi, Bos. Super pol. Cacing itu proteinnya tinggi banget. Makanya kalau ikan-ikan kecil suka cacing, bawal, lele, pemane mujair nila. Patin suka, kayak yang kecil-kecil. Tombro juga suka, kecil-kecil. Itu pun kalau kolamnya banyak nila, mujair, cacing pasti sambar itu dulu. Ikan baru gak sampai dapat cacing kalah disik karo mujair atau nila. Makanya cari kolam yang gak campur-campur. Kalau nggak ada ya resiko gitu ya. Itu cacing, protein tinggi. Ya, hewan lagi jangkrik juga protein tinggi. Gurami, bawal mau, lele mau, patin mau sebenarnya. Ya, buat bumbung itu juga protein tinggi. Apalagi yang dari kroto. Nih, yang buat senengannya umpan-umpan putih, orang-orang bikin umpan putih ada krotonya.
itu proteinnya tinggi bos. Kebanyakan protein ikan juga nggak mau ya. Kroto dari putih telur juga protein tinggi. Terus putih telur ditambahi kroto, protein padahal dibutuhkan hanya 100 gramnya itu 15% atau sampai 30% protein. Krotone wis 30, susu putih telurnya wis 10%, 40% kelebihan protein, makanya boncos. Ikan itu ada kandungan per 100 gramnya umpan itu nggak boleh lebih dari 30% lah kurang lebih. Nah, Anda bisa browsing lah di Google ya, kebutuhan kandungan protein pakan ikan, mulai Anda silakan browsing. Tiap pakan per 100 gram itu rata-rata 30%. Nggak boleh lebih. Cacing itu 50% bos. 50% ketika dicelupkan ke air, turun sampai dia nyunyut baru ikan mau. Itu pun tiap cacing kandungan proteinnya per 100 gram loh. Ada yang satu cacing mungkin ya, ada yang 15%, ada yang 10%, ada yang 20%. Kalau kandungannya agak turun dikit mungkin cepet gondol ya. Kalau kandungan tuh tinggi banget ya nggak mau. Kenapa kok cacing juga sulit? Oke, udang itu proteinnya juga tinggi. Apalagi ya, mungkin hewani, susu itu juga dari hewani kan, itu juga protein tinggi. Susu kedelai tambah tinggi banget, biji-bijian itu. Jadi kenapa Anda meracik sebuah umpan, contohnya seperti umpan putih ya mungkin. Ada susu, ada kelapa, santan, ada ketelure, tapi boncos, proteinnya over. Cukup kanji sama kroto itu rendah, misalnya. Karbohidrat sama protein sudah selesai. Saya pernah bikin umpan seperti itu. Makanya yang umpan-umpan putih itu anggar asal menyampur dia nggak paham kelebihan protein, makanya boncos. Protein ini jangan lebih dari 30%, itu yang setahu saya secara ya Mbak Google. Oke, dari tumbuhan yang mengandung protein tinggi, lumut itu nila banget ya, tombro banget mau lumut, lele juga mau, patin juga mau, semua mau lumut. Semua ikan yang ada di danau, sungai itu tiap hari makannya lumut karena mendapatkan energi protein. Selain itu udang kecil-kecil yang liaran. Kalau di kolam sebut ada udang kecil-kecil ya, terus nggak gondol ya, itu makanan dia tiap hari. Patinnya itu pasti makan, dia butuh energi. Tapi kenapa kok nggak gondol ya? Di situ lihat kolamnya banyak makanan dia. Selesai kita kalah lezat umpan kita. Nah, itu menjadi omnivora, dia membutuhkan daging juga tumbuhan. Nah, Anda tahuan lumut atau daun walang sangit itu protein juga. Daun pandan, santan, itu lemak sama protein tinggi. Sama. Kedelai itu protein tinggi, apalagi difermentasi menjadi tempe. Nah, itu baru ada karbohidratnya, beda lagi. Makanya mau, kalau kedelai aja tinggi proteinnya. Setelah difermentasi menjadi tempe, nah itu baru sudah ada asam aminonya, ada karbohidratnya, baru ikan mau. Namanya difermentasi. Nah, terus apalagi saya rasa kalau ada yang kurang Anda bisa tambahin sendiri, apalah kandungan protein-protein yang ada dari tumbuhan, hewani, ataupun yang olahan. Jadi kenapa umpan Anda kok digondolikan kecil-kecil? Ya karena kebanyakan protein, apalagi kolam campur-campur seperti itu. Oke. Berikutnya tentang karbohidrat, umpan yang mengandung karbohidrat. Nah, ini akan saya jelaskan tentang yang pertama, tepung kanji, tepung tapioka bos. Makanya saya ngomong bikin ajian dari tepung tapioka. Itu karbohidratnya juga cukup tinggi. Per 100 gramnya itu 10%. Sudah ada seratnya juga. Tinggal nambahin mineral, air mineral, sama olahan esen. Nah, nanti kita bahas, ada pembahasannya kan, tentang mengenal karbohidrat di buah-buahan tak apa. Oke. Kedua mana tepung terigu. Ya, itu juga tinggi. Apalagi tepung beras.
tinggi banget juga. Beras, nasi, kenapa nasi kok digondol? Karena karbohidratnya tinggi. Ada kok orang ngomong umpan patin pakai nasi, digondol dapat. Ya karena ikannya membutuhkan karbohidrat pada waktu situ. Dia bosan makan protein, akhirnya karbohidratnya makan ajian jalan, nasi jalan. Gitu loh. Tapi pembedanya antara nasi dengan ajian itu dirasa. Aroma-aroma esen itu mempercepat durasi. Mungkin pakai nasi dapatnya 1, 2, 3. Pakai ajian durasinya lebih cepat karena aromanya berbeda-beda. Di situ keunggulannya. Ketiga lagi, berikutnya, apa no? Nah, tepung gandum itu juga karbohidrat tinggi. Ya, tepung kanji, tepung beras, ketan itu juga karbohidrat. Nasi, nah, tadi tepung beras itu juga. Makanya saya bikin umpan sutol itu ya, umpan putih dari tepung ketan itu karena karbohidrat tinggi sama krotos itu aja, nggak pakai santan, nggak pakai aneh-aneh. Karena apa? Nanti terlalu over nggak mau ikan nih. Apalagi dari hewani, karbohidrat hewani, ayam, apa usus. Patin suka usus, itu kan yang gede-gede babon bos. Nih buat yang tanya, cari babon gimana? Nomor 1 aci, nomor 2 usus. Kalau aci nggak mau usus, usus pun itu durasinya lama, 2 jam, 3 jam baru dapat. Itu pun nggak jamin juga, tergantung lokasi ya. Kalau ada bawal lele, disambar lele. Gitu. Jadi pemahaman itu tetap kembali ke acian gitu. Semua nggak akan tersambar gitu. Pakai usus, ono lele nih, pangan usus, pangan lele. Tapi kalau acian, kemungkinan kecil 80% dapat gitu. Lele nggak terlalu suka gitu. Bawal juga maupun durasinya kecil gitu. Nila pun jarang mau makan acian, itu bukan kalau mau yo gede-gede gitu. Karena karbohidrat itu dibutuhkan untuk ikan-ikan yang suka beradaptasi di kolam-kolam yang sudah lama gitu. Kemana ya? Dari buah ini yang penting. Kalau dari hewani tadi ya, usus, laba-laba, kemelandingan itu saya rasa juga karbohidrat tinggi karena yang dapatnya gede-gede. Laba-laba, ya usus, gitu ya. Tanpa fermentasi, polosan gitu. Ya, usus ayam ya, cari sendiri ya, sulit kalau buat saya carinya. Makanya acian lebih mudah. Nih yang buah-buahan, ini urusannya dengan esen nanti ya. Buah-buahan yang mengandung karbohidrat tinggi, pisang, segala macam pisang, pisang Ambon bisa atau pisang raja. Ini level tertinggi. Makanya umpan patin di kali, di danau, di sungai, di kolam, kadang jalan. Dapatnya babon, itu durasinya lama. Karena mengandung karbohidrat tinggi, asam amino juga tinggi, proteinnya rendah. Dapatnya mesti babon, gitu loh. Itu pun kalau pengen lonjot sulit. Dapatnya 1, mungkin 2. Buah apa lagi? Apukat. Carinya sulit, akhirnya bisanya ke esen. Ini yang paling banyak yang saya gunakan adalah stroberi. Serumpun. Stroberi itu serumpun bisa buah beri, blackberry, anggur, leci, ini serumpun. Makanya semua esen-esen saya itu pasti ada aroma stroberi, leci, anggur di situ. Berry, keluarga beri-beri. Browsing aja, ratingnya tertinggi. Itu untuk skala ikan-ikan yang gede-gede. Kalau buah liaran itu buah bokem. Buah bokem nggak tahu namanya apa. Kalau di Surabaya namanya bokem. Itu kayak asam, kayak buah apa ya, jeruk apa apel ya, asam. Seperti itu. Jeruk juga karbohidrat tinggi. Jeruk. Apalagi yang di tanah itu melon. Melon, blewa, serumpun. Ini juga karbohidrat tapi lebih tinggi ratingnya dengan stroberi. Ada lagi yang dari tanah ke atas itu nanas, salak yang berduri, durian. Itu karbohidrat tinggi. Makanya buah-buah seperti itu cepat untuk ikan-ikan yang membutuhkan karbohidrat. Selain juga ada proteinnya juga, ada asam amino. Kalau dari hewani, karbohidrat yang dari ikan-ikanan itu ya seperti
salmon, tenggiri, seperti itu. Ya banyak lagi ya, Anda bisa browsing seperti itu. Jadi ini adalah mengenal kandungan. Kenapa kalau harus pakai ajian buat saya ya? Yang itu tadi, tepung tapioka, tepung kanji. Kandungannya tinggi bos, karbohidratnya. Pasti targetnya ikan lama. Solusi menghindari nila. Solusi disambar ikan-ikan yang tidak suka ajian. Patin, tombro mau. Gitu. Jadi sekali lagi buat Anda yang belum bisa membuat aji ada. Scroll-scroll aja, silakan cari. Di pokoknya ada cara membuat ajian profesional atau pemula. Kalau encer gimana, kalau kenyal gimana. Komplit bos, seperti itu. Oke ya, saya rasa Anda paham ya kenapa kok gak digondol, kenapa kok harus pakai gini, harus gini ya. Ini tak jawab. Buat kalian yang belum mengerti, silakan ulangi dari awal. Diulang-ulang praktek dan praktek bos. Saya rasa cukup lah. Oke, kena dulur ya. Mungkin ada kekurangan dari pembahasan ini, saya mohon maaf ya, karena saya bukan pakar dari kandungan ya. Mungkin Anda bisa menambahi, silakan dioret-oret komentari, kita ngobrol di komentar, berbagi ilmu. Saya rasa itu lebih berkah buat kita semua. Oke, tetap sehat, tetap semangat, ojo kalau neng kolam nek gak lewa. Pokoknya mis majro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.